kita melakukan observasi, Pak. Jadi kita melihat keadaan di desa Satoko ini selama beberapa hari, kemudian kami membicarakan, merapatkan apa saja yang akan menjadi program kerja kami. Dan kita merumuskan ada 7 poin. Yang pertama itu pemetaan data sosial, yang kedua Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semua, khususnya kepada seluruh penonton yang ada di rumah dan yang menyaksikan video saat ini. Baik pemirsa, sahabat IAI DDI Polewali Mandar, saat ini kita berada pada program Ngoceh, Ngobrol Ceria bersama dengan anak-anak KKN Angkatan tahun 2024 yang saat ini kita berada di Desa Satoko. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Satoko dan sedang bersama dengan koordinator desa dan sekretarisnya untuk berbincang bersama dalam program Ngoceh, Ngobrol Ceria terkait dengan program-program mereka selama berada di Desa Satoko dalam kegiatan KKN ini. Baik, sebelum daripada itu, mari kita dulu perkenalan diri terkait dengan seperti apa program mereka. Sebelumnya itu kita perkenalan dulu. Oke, baik, silakan saudara-saudara semua, adik-adikku semua mahasiswa. Ya, baik, terima kasih Pak waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail selaku koordinator desa atau Kordes di Posko 01 di Satoko, dan bersama saya perkenalkan, saya sekretaris di Posko Satoko ini, nama saya Widya Afriani, sering dipanggil Widi. Oke, baik. Seperti dengan pemirsa di rumah dimanapun saja berada dan rekan-rekan sivitas akademik, KKN itu merupakan momen penting bagi seluruh mahasiswa untuk bagaimana mengabdikan diri kepada masyarakat, bagaimana bisa berbaur dan membuat sebuah program di masyarakat dan hal pengembangan mereka selama berada di KKN. Nah, untuk daripada itu kita ingin bertanya dulu ini kepada Ade Ismail dan Ade siapa tadi? Adik Widi. Ade Widi. Nah, bagaimana perasaan kita semua saat kesan pertamanya berada di Desa Satoko ini? Siapa yang mau jawab? Ya, oke. Kesan pertama pada saat tiba di lokasi KKN Desa Satoko ini, Pak, dimulai pada saat pemberangkatan. Nah, pada saat pemberangkatan itu kami melihat pemandangan alam yang sangat indah di setiap perjalanan yang kami lalui. Dan masyarakat di Desa Satoko ini juga bisa dibilang itu memberikan kami semangat yang antusias dan juga menyambut kami dengan luar biasa di desa ini. Dan apakah bisa mungkin ditambahkan? ya baik, kalau saya sendiri kemarin pas sesampainya di desa ini, Desa Satoko, kan kemarin sebelum ke pemberangkatan itu dosen-dosen selalu mengatakan di kampus keberhasilan posko itu ketika dikerungi anak-anak. Yeah. Nah, saya pun pusing bagaimana nanti caranya untuk menarik anak-anak ke posko. Tapi kemarin ada kejadian yang luar biasa. Kami baru sampai di posko di desa, barang-barang belum turun di mobil. Anak-anak sudah berkerumun datang tanya-tanya nama. Nah, itu sebuah antusias yang saya dapatkan, Pak. Oke, baik. Terkait ini kan kalian, adik-adikku semua ini sudah berada di kampus sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Kurang lebih. Sudah ada 2 minggu berada di posko Desa Satoko ini. Nah, terkait itu apa kesan kalian selama berinteraksi di tengah masyarakat? Apa kesan yang paling kalian dapatkan di sini? Dari saya pribadi dan teman-teman juga sekalian, saat kita berinteraksi dengan masyarakat Satoko itu, saya melihat luar biasa masyarakat yang ada di Desa Satoko ini, Pak, karena ternyata masyarakatnya sangat ramah-ramah, welcome, dan sangat menghargai
anak-anak KKN, baik itu dari posko lain dan posko kita sendiri. Oke. Terkait daripada itu, kalian kan diberangkatkan dengan memiliki program kerja ya. Nah, untuk melihat situasi Satoko seperti saat ini, apa saja program yang kalian tawarkan ke desa ini? Pada saat kita sebelum menerapkan apa-apa saja yang akan menjadi program kerja kami nantinya, kita melakukan observasi, Pak. Jadi kita melihat keadaan di desa Satoko ini selama beberapa hari, kemudian kami membicarakan, merapatkan apa saja yang akan menjadi program kerja kami. Dan kita merumuskan ada 7 poin. Yang pertama itu pemetaan data sosial, yang kedua pembinaan azan untuk anak-anak, yang ketiga pembinaan baca tulis Al-Quran, yang keempat itu ada edukasi mengenai dampak teknologi yang sasarannya itu untuk orang tua yang memiliki anak balita dan terkait dampak penggunaannya. Dan yang program kerja selanjutnya itu pembuatan papan nama desa Satoko. Sasarannya itu di setiap rumah warga nanti ditempelkan papan nama kartu keluarga yang memiliki beberapa dusun di desa ini. Oke, baik. Dari setiap program yang kalian buat itu, apa program kalian yang paling berdampak kepada masyarakat? Baik, untuk yang paling berdampak itu pembinaan azan menurut kami, Pak, karena kan itu kemarin pas observasi di desa Satoko, saya melihat pada saat jam sholat itu anak-anak cuma datang untuk mengaji. Nah, sedangkan kan kalau di luar kan biasa ada yang azan, iqomah. Nah, saya melihat di sini sangat kurang antusias anak-anak itu. Makanya saya buat sebuah pembinaan azan. Itu saya lakukan setelah observasi itu. Dan saya kemarin berbincang dengan beberapa orang tua yang ada di desa Satoko itu mereka sangat mengapresiasi pembinaan azan ini, karena dia mengatakan begini, untuk kali pertama ada KKN yang datang di desa Satoko, anak saya berani azan di masjid. Itu sangat diapresiasi, sangat bersyukur, karena kebetulan saya mendata malam di rumahnya. Beliau sangat bersyukur, bahkan sampai anaknya dibelikan sepeda, Pak. Wih, luar biasa ya. Itu bentuk apresiasi dari orang tua ke anaknya, karena hampir setiap maghrib dia azan di masjid. Iya, di masjid. Oke, baik. Terkait dengan program segala macam hal yang kemudian kita lakukan ya dalam ber-KKN itu, pasti ada tantangan yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi motivasi buat kalian juga. Nah, terkait daripada itu, secara berkelompok maupun individu, tantangan apa saja yang kalian hadapi selama melaksanakan atau merealisasikan program kerja yang kalian susun itu? Untuk tantangan kelompok sih mungkin lebih ke adaptasi ke masyarakat, bagaimana cara memahamkan masyarakat tentang program kerja yang kami usulkan. Kemarin kan ini yang pemetaan sosial, kan itu sedikit sensitif karena nanti dikiranya bantuan yang datang. Makanya kami bagaimana caranya kami satu suara di posko untuk jangan sampai ada kata-kata yang menjanjikan masyarakat. Nanti, betul. Itu Pak. Yang kedua masalah tantangan individu ya, itu kembali lagi ke masalah karakter masing-masing, karena kan kami berbeda-beda karakter dan ada juga beberapa kelas pekerja di posko kami. Jadi itu saja Pak, bagaimana caranya bisa satu suara atau satu sefrekuensi. Oke, kalian ini berapa jumlah dalam satu posko? Berapa jumlah mahasiswa dan berapa jurusan atau berapa fakultas yang tergabung dalam posko kalian? Di posko Satoko ini ada 14 orang dari berapa jurusan? Dari ada, hukum ada, ekonomi, dakwah, dan tarbiyah Pak. Tarbiyah, berarti ada 4 fakultas ya? Iya, ada. Oke, baik. Kemudian daripada itu, setelah daripada kurang lebih 14 hari mengabdi di masyarakat,
ya. Apa pelajaran terbesar khususnya dulu buat siapa lagi namanya tadi? Siapa lagi namanya tak? Hah? Widi. Iya, kepada Widi. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan di sini, baik itu berdampak kepada akademik maupun non akademik kamu? Pelajaran terbesar yang didapatkan selama ber-KKN di Desa Satoko, Kecamatan Mapili ini Pak, kami melihat suasana di Desa Satoko ini sangat bagus, dan juga orang-orang di sekitar Desa Satoko ini tuh ramah. Dan di pagi hari itu kami berada di posko, dan orang-orang warga, beberapa warga itu datang ke posko kami membawa sesuatu Pak. Jadi dia itu membawa bahan-bahan makanan yang diperoleh dari kebunnya, seperti ubi, pisang, dan juga mengenai gotong royong dari masyarakat itu sendiri. Oke, jadi bantuan masyarakat juga kalian sangat rasakan ya. Iya, jadi sekalipun juga mengirit Li King Kos. Iya. Oke, baik, kalau Mail sendiri seperti apa Mail? Kalau saya dari pembelajaran yang saya dapatkan dari sudah beberapa hari ini di posko, banyak pembelajaran yang saya dapatkan, termasuk bagaimana cara kemandirian dan berbaur dengan masyarakat itu ternyata tidak mudah, dan bagaimana cara mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan di kampus itu ternyata saya rasa juga tidak mudah. Karena kan beda teori, beda pada saat berada di lapangan. Ya, kan sekarang ini kalian diuji ya. Iya Pak, betul. Sekarang ini adalah tantangan terbesar dalam sebuah kehidupan itu adalah bagaimana bisa berbaur, menempatkan diri seperti apa yang kita adik-adik saat ini dapatkan, bahwa ilmu yang di kampus itu, ilmu yang adik-adikku dapatkan di kampus, bimbingan yang para dosen itu kalian terapkan di sini, dalam hal juga adalah bagaimana cara mencocokkan apa yang ada di masyarakat dengan apa yang kalian dapatkan. Dalam artian bahwa konsep itu bisa bagus, tapi kadang juga bertolak belakang yang ada di lapangan. Betul, Pak. Nah, itulah menjadi PR kalian setelah berada di masyarakat dan kembali nanti di masyarakat. Ilmu kalian seperti apa kalian mengaturnya sehingga masyarakat mudah memahami, ya kan? Masyarakat masyarakat bisa memaklumi terkait apa yang kalian sampaikan. Nah, terkait daripada itu semua ini kan seperti yang Dewi dan Ismail tadi katakan, kan bilang tadi ada 4 fakultas yang bergabung dengan tim di posko ini toh. Nah, kita berbicara santai saja. Ada 4 fakultas. Nah, dalam 4 fakultas itu tentu kalian itu berangkat dari watak yang berbeda-beda, ya. Jadi, nah, sebagai tim dan sebagai ketua yang diistilahkan dalam KKN itu adalah Kordes, koordinator desa, bagaimana membangun kekompakan itu sehingga kalian ini tetap kompak. Tuh. Iya, betul yang kakak tadi katakan, bahwa di dalam satu posko ada beberapa karakter. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi saya sendiri pribadi sebagai Kordes, bagaimana caranya menyatukan watak dan karakter ini. Karena apalagi kan sudah saya tadi katakan, di posko kami ada berbeda angkatan, yaitu kelas pekerja. Istilahnya ya, mereka kan lebih dewasa pemikirannya dibanding dan sudah punya pengalaman. Kuncinya itu Pak, bagi kita terus berkoordinasi dan evaluasi. Nah, pada saat evaluasi itu mereka semua mengeluarkan pendapat masing-masing, tapi sudah saya tekankan sebelumnya, apabila pendapatnya tidak diterima atau ada yang sarannya yang lebih bagus, jangan berkecil hati atau jangan mudah baper lah, karena kan kita semua sudah dewasa, tidak ada lagi istilah-istilah di dalam kedewasaan itu mau marah, mau ngambek karena sarannya tidak diterima. Itu saya aja Pak. Setelah 14 hari ini kalian berada di sini, ada perubahan apa saja yang kalian bawa selama ber-KKN? Ada tidak perubahan atau ada tidak dampak kalian selama berada di KKN ini kepada masyarakat? Ada perubahan apa?
kalau perubahan dari segi anak-anaknya itu Pak sudah banyak yang tadi sudah banyak yang antusias azan yang awalnya hanya 1-2 anak yang mau azan. Ya. Setelah kami beberapa hari ini hampir semua mereka semuanya sudah azan, sudah berani azan. Kalau itu baru itu Pak karena kan ini untuk yang masyarakat belum tersosialisasikan kemarin Pak. Yang masalah belum diprogramkan. Rencana minggu depan programnya sudah berjalan. Oke, terkait daripada itu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut kalian berdua selama 14 hari ini di sini melihat perkembangan, kemudian melihat kehidupan yang berada di masyarakat di Desa Sotoko ini, apa masukan kalian kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah setempat? Baik, masukan untuk masyarakat sendiri itu Pak, dari kami mahasiswa KKN IAIDDI Polewali Mandar itu apa ya, bagusnya itu lebih meningkatkan di bidang pendidikan Pak, karena di sini rata-rata itu apa ya, pendidikan terakhirnya kebanyakan SD. Ya. Dan juga di sini tuh sektor bidang pertaniannya dan perkebunannya bibit-bibitnya tuh diambil dari luar. Sebaiknya warga-warga di sini itu bisa membuat sendiri bibitnya. Oke, berarti ada PR besar buat kalian nantinya setelah kan salah satu bentuk keberhasilan KKN itu adalah bagaimana kalian andai kata bahwa Desa Satoko ini bisa menjadi desa binaan, ya. Bagaimana caranya membuat masyarakat Satoko itu melek akan teknologi, melek atas perkembangan dalam pertanian, memberikan mereka masukan. Kalian kan misalnya kita anggaplah kalian dari orang akademisi, orang masyarakat tahunya bahwa kalian punya banyak informasi terkait itu, maka tugas kalian dan tugas anak-adik KKN yang akan berada nanti di sini adalah bagaimana caranya mencari informasi yang lebih bagus, kemudian memberikan suplai kepada masyarakat, membangun kemitraan kepada pemerintah yang bersangkutan atau yang terkait untuk pengembangan desa ini, seperti itu. Nah, berbicara tentang ini, KKN ini saya rasa pasti betul banyak tantangan ya dalam menghadapi itu. Salah satu kuncinya juga adalah menjaga komunikasi yang baik. Tuh, jangan ada berat sebelah dalam mengambil keputusan. Nah, terkait daripada itu anak-adik KKN itu pasti ada dosen pembimbingnya, ya kan? Nah, terkait dengan keberadaan dosen pembimbing, apa pendapat kalian? Terkait keberadaan dosen pembimbing kami, selama kami ber-KKN di sini, itu Pak Mimit Pakasi, kami sangat berterima kasih atas arahan dan bimbingannya selama pelaksanaan KKN ini. Dan kami juga apa? Ya, kalau Mail lanjutkan Mail. Baik, untuk keberadaan dosen pembimbing yakni Pak Mimit Pakasi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena di tengah kesibukan beliau masih sempat untuk menghandle kami di sini walaupun jaraknya sangat jauh. Ya. Itu Pak. Sudah berapa lama Pak Mimit ke sini? Apa sudah pernah atau belum, atau beliau melakukan bimbingan lewat online saja atau seperti apa? Untuk bimbingan secara langsung atau datang ke posko itu baru 1 kali Pak. Baru 1 kali. Ya, baru 1 kali. Terus kalau masalah komunikasi apa? Lewat via WA ya? Lihat via WA dan Zoom. Ya. Itu terus di-handle sama Pak Mimit, itu tidak terlalu lama langsung berkomunikasi lagi. Oke, baik. Terkait keberadaan dosen pembimbing kalian, sejauh mana dosen pembimbing kalian itu membantu kalian dalam keberhasilan KKN ini? Sangat membantu, dalam artian banyak partisipasi beliau sebelum keberangkatan kemarin. Kan kemarin tidak sempat ada persiapan yang terlalu matang karena kalau tidak salah kemarin minus 3 hari sebelum keberangkatan
kami baru tahu kalau ternyata Pak Mimit Pakasila yang menjadi DPL kami, karena kan kemarin sempat ada yang pindah-pindah posko, akhirnya di rolling ke sana ke sini. Tapi alhamdulillah kami masih sempat melakukan pertemuan atau rapat terakhir mengenai keberangkatan itu, Pak. Kalau saya minta kalian menggambarkan dosen pembimbing kalian dalam bentuk satu kata, apa yang kalian akan sebutkan? Dari Mail dulu, satu kata untuk dosen pembimbingnya. Keren. Keren. Kalau Dewi? Widi, Pak. Kalau Widi apa? Enjoy. Enjoy, santai ya. Memang pembawaannya santai ya. Oke, terakhir nih. Apa pesan dan kesan kalian tentang program KKN? Pesan dan kesan terhadap program KKN ini, pesannya itu terima kasih telah menyelenggarakan program KKN ini, terkhususnya di Desa Satoko, Kecamatan Mapili. Karena ini baru pertama kalinya ditempatkan di Desa Satoko, Kecamatan Mapili ini, dan juga pakai alma mater. Ya, baru pertama kali juga. Pakai rompi ya? Iya. Oke, baik. Kalau Widi sendiri, apakah sudah pernah sebelumnya injak Desa Satoko ini atau belum? Belum pernah. Belum pernah, baru pertama kali semenjak ini diadakannya KKN. Oke, baik. Nah, terakhir, ada tidak yang kalian bisa sampaikan? Mungkin ada harapan kepada pihak kampus, institut, atau kepada dosen pembimbing, atau kepada masyarakat. Mungkin kalau ke kampus, bisalah coba Pak disampaikan ke pihak yang bersangkutan, misalnya Pak Rektor ditambah living cost-nya lebih tinggi, misalnya begitu. Atau kepada dosen pembimbing, kalau bisa datanglah menginap satu hari di lokasi ini. Nah, coba disampaikan apa saja harapan kalian kepada kampus, dosen pembimbing, atau di masyarakat terkait dengan KKN ini. Ya, baik. Harapan saya untuk kampus mengenai tentang KKN, semoga kedepannya makin banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Contohnya seperti podcast kan ini baru kali pertama dilakukan di KKN IAID Polewali Mandar. Semoga kedepannya makin banyak gebrakan yang terbaru. Amin. Dan yang paling penting, jangan pernah hilangkan list KKN atau posko di Desa Satoko, karena masyarakat Desa Satoko di sini sangat luar biasa. Itu harapan saya di kampus tidak menghilangkan Desa Satoko dari lokasi KKN. Harapan di kampus tidak ada ditambah living cost. Living cost-nya saya rasa sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Padahal kami rencana mau tambah, jadi karena sudah cukup, ya tidak usah ya. Oke, kalau Widi sendiri bagaimana? Apa harapannya untuk institut? Harapan terima kasih telah menyelenggarakan program KKN ini, dan terima kasih telah memberikan kami mahasiswa, memberikan kesempatan kepada kami mengikuti KKN lingkar kampus. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan juga kepada adik-adik, terima kasih sudah menyambut kami dengan begitu luar biasa. Meskipun kami tidak ada harapan untuk disediakan makan siang, tapi luar biasa. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi biaya living cost-nya terkait dengan ini, luar biasa ya. Terima kasih adik-adik. Semoga saya berikan pesan untuk meninggalkan jejak yang baik di Desa Satoko ini, dan bagaimana caranya kalian mensosialisasikan kita punya institut. Mudah-mudahan dengan keberadaan kalian membantu juga dalam hal mensosialisasikan universitas kita atau institut kita, mudah-mudahan, dan juga ada pertambahannya mahasiswa. PR kamu juga kalian semua di sini sambil KKN, sambil cari calon mahasiswa baru, ya. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pemirsa dimanapun saja berada, sudah menyaksikan program Ngoceh, Ngobrol Ceria bersama adik-adik mahasiswa KKN IAID Polewali Mandar angkatan tahun 2024. Saya Ansar Arif Sopyan ucapkan terima kasih yang sudah selalu menyaksikan, dan terus ikuti podcast kami untuk desa-desa selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.